sehingga kami bisa memulai aktivitas kami pada hari ini dan juga kami bisa mengikuti chapel untuk hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami kebijaksanaan, hikmat dan juga konsentrasi selama kami mengikuti chapel pada hari ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati kami para pelayan dan juga anak-anak yang mendengarkan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian yang berjudul King of Majesty.
tiada janji lain seperti yang ada pada Engkau, Yesus. Dan saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ini kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Dengarkanlah seruan kami, Tuhan. Karena kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau mengisi hati kami, pikiran kami saat ini. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan. Berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang dibawakan hari ini bisa merema dalam setiap hati kami, setiap pikiran kami, dan mempengaruhi tindakan kami menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, jadi tema yang akan Lause ambil hari ini yaitu tentang My teacher is my superhero. My teacher is my hero. Nah, artinya apa ya anak-anak ya? Artinya adalah guruku adalah pahlawanku. Terkadang kita berpikir, guruku adalah pahlawanku. Oh, berarti guru-guru di sekolah ya? Bukan. Guru itu bukan berarti hanya guru yang mengajar kita di sekolah. Tapi orang tua kita juga bisa menjadi guru kita. Seperti apa contohnya? Misalnya mereka mendidik kita, mereka menasihati kita, menegur kita. Siapapun yang melakukan demikian, kita bisa kategorikan itu sebagai guru. Jadi tidak hanya guru yang ada di sekolah. Tapi siapapun yang mengajarkan kita, itu juga disebut sebagai guru. Nah, untuk lebih jelasnya, Lause punya satu kisah nih. Ini diambil dari kisah nyata. Tapi sudah difilmkan ya, jadi ini bukan langsung diambil dari pemeran aslinya. Mau lihat dulu anak-anak videonya? Ya, kita lihat video berikut ini ya. Finally, of course, it makes sense of it, so it involves interpreting. What happened, Edwin? I'm really very tired. Really. Thank you for dinner, Mrs. Strong. You're welcome. Mrs. Chong. Nah, sekarang langsung mau tanya nih sama anak-anak. Siapa sih yang mau hidupnya nanti sukses, Tes? Nah, untuk itu berarti kita harus menjadi anak yang taat, anak yang mau dengar-dengaran, anak yang mau ditegur. Lalu, apalagi? Anak yang bisa menjaga pergaulan dengan baik, anak yang bisa menghormati orang yang lebih tua. Untuk itu, mari sama-sama kita baca di Amsal 22 ayat 6.
Amsal berapa? Amsal 22 ayat 6. Di dalam ayat itu tertulis, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, berarti didikan itu sudah ada sejak kapan? Sejak kita muda, bahkan sejak kita baru lahir kita sudah diajari oleh orang tua kita sudah dididik, lalu kita disekolahkan, di sekolah kita diapain lagi? Kita juga dididik lagi di sekolah, kita diberi pengarahan, diajarkan bagaimana menjadi yang lebih baik, bagaimana menjadi anak yang pintar, bagaimana anak yang menjadi the best. Nah, siapa yang di sini kalau misalnya di rumah suka membantah orang tua? Siapa yang di sini kalau di rumah kadang ditegur, diajarin, merasa dirinya sudah hebat, nggak mau lagi diajarin sama orang tua atau nggak sama gurunya? Misalnya guru yang ngajarin, biarin aja. Apalagi sekarang masa online ya, banyak dengerin video. Nah, udah bosen dengerin videonya, nggak mau biarin aja, ngerjain soalnya langsung. Siapa yang seperti itu? Hayo. Nah, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hatilah anak-anak dalam bergaul, dalam memilih teman. Anak-anak harus bijak-bijak, berarti tidak buruk ya. Nah, kalian bolehlah bersama mereka. Kalau mereka punya kebiasaan buruk bukan berarti harus ditinggal juga, tapi kalian tegur agar sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sama-sama menjadi anak yang lebih baik. Nah, mau menjadi anak yang sukses, mau menjadi anak yang baik kan? Nah, kita juga bisa seperti tadi dalam video tadi, ketika dia mau sukses, dia mendengarkan apa? Dia mendengarkan kata-kata seorang guru. Apakah kamu mempunyai mimpi? Nah, tadi gurunya ya, cari dia terus-terus ya, gurunya kontak dia, gurunya kalau zaman dulu mungkin SMS ya, gurunya SMS dia, gurunya chatting ke dia. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Kita ditanyain terus. Terus anak ini udah jenuh, tapi terakhir ada satu kata yang menyentuh dia. Apa itu katanya? Apakah kamu masih mempunyai mimpi? Nah, dalam hidup kita pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin ada anak yang hidupnya cuma mau, udahlah aku ranking terakhir, ya udah biarin aja. Nah, atau lihat, itu ada yang lebih pintar dari aku juga harus bisa belajar. Dia bisa, aku juga bisa. Kita harus bisa. Tapi bukan berarti ketika kita bisa, kita sombong. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, Lause akan bacakan satu ayat lagi, yaitu di dalam Imamat. Imamat 19 ayat 32. Anak-anak bisa lihat di layar ini ya. Di situ dikatakan, engkau harus bangun, berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, di sini dikatakan apa? Kita harus hormat. Hormat kepada siapa? Hormat kepada orang yang tua. Nah, orang yang tua bukan hanya orang tua ya. Ada guru-guru, ada orang tua, ada kakek nenek. Mungkin ada kakak-kakak kita di rumah, ada tante, ada om. Nah, kita tahu bahwa segala teguran yang ada untuk setiap kita, segala nasihat yang ada setiap kita, itu membuat kita menjadi anak yang lebih baik. Mungkin kadang kalau di rumah dibilang seperti ini, siapa ya? Pakai nama Lause aja deh. Mehwah, ayo bersih-bersih, ayo beres-beres. Tapi masih gak mau nih bangunnya siang. Gak mau, masih ngantuk, biarin aja. Nah, padahal sebenarnya kalau kita tidak nurut itu salah. Kenapa sih kita dilatih untuk bangun pagi? Kenapa kita harus bersih-bersih? Karena nanti pada saat kita besar, kita akan hidup sendiri. Nah, kalau sendiri harus bisa mandiri. Itu kenapa dikatakan dengan tema ini bahwa my teacher is my hero. Jadi mungkin tidak kelihatan pahlawannya dari masa sekarang. Mungkin sekarang terlihatnya kita ditegur-tegur, kita dinasihatin. Kalau nggak buat tugas, diingetin, ayo buat tugasnya kayak gini. Nah, tapi sebenarnya itu baik untuk kita di masa yang akan datang. Nanti kalau kita udah besar, kita pasti ingat, oh iya ya, dulu kalau aku sering diingetin, saya sering diingetin tugas-tugas nggak pernah ngerjain. Ternyata waktu kerja, ternyata harus bisa on time, harus bisa punya tanggung jawab. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kadang sulit bagi kita untuk hormat kepada orang yang lebih tua. Kenapa sulit? Karena kita merasa kita udah hebat. Ya nggak? Atau karena kita kadang lihat nih,
aku lebih kaya kok daripada orang itu, orang-orang pinggir jalan misalnya, kadang sama security atau kadang sama orang-orang yang yang cuma jual-jualan di pinggir-pinggir itu. Kadang kita lihat, atau kita naik motor, kita lihat yang naik sepedaan, apa sih, kita nggak mau sapa mereka, atau kita lihat mereka kayak gimana gitu. Padahal tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh seperti itu? Karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk saling membedakan, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki kasih. Nah, kita harus memiliki kerendahan hati. Kadang susah bagi setiap kita untuk mau nurut, mau taat, mau tunduk kepada otoritas. Tapi kalau kita mengerti, itu berguna bagi setiap kita, itu menjadikan kita lebih baik, kita harus bisa. Harus bisanya bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara keras kepala? Tidak. Dengan keegoisan kita? Tidak. Tetapi dengan kerendahan hati kita. Dengan apa anak-anak? Dengan kerendahan hati setiap kita. Untuk memiliki hati yang rendah hati, itu berat loh. Tidak mudah. Kadang Lause juga, susah ya mempunyai hati yang rendah hati. Kadang karena kita tahu, aku lebih bagus kok, aku lebih bisa kok. Tapi dengan kerendahan hati, kita bisa jadi lebih sabar. Kita bisa lebih menerima keadaan. Kita lebih menerima masukan. Kita mau ditegur, kita mau diubahkan menjadi apa? Serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, siapa yang di sini anak-anak mau menjadi semakin hari lebih baik? Kalau percaya semuanya mau ya? Ya, kalau itu bersama-sama kita mau berdoa. Ajari kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati. Ajari kami Tuhan untuk mau ditegur, untuk mau menjadi yang lebih baik. Memang terlihat berat, tapi ketika kita bersama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita meminta tuntunan Tuhan, semuanya dapat kita lalui. Kita minta kehendak Tuhan atas hidup kita. Kiranya Tuhan melalui firman yang kami dengarkan hari ini, kami bisa menjadi berkat bagi sekitar kami, dan kami bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang hari kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa memiliki orang-orang yang mengasihi kami, yang menyayangi kami. Kami masih bisa memiliki orang-orang yang mau menegur kami, mengingatkan kami. Dan kami percaya bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan. Tuhanlah satu-satunya pahlawan kami, yang menolong kami, menuntun kami menjadi orang yang lebih baik. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di chapel berikutnya. Dadah, selamat belajar online.